Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C yang berjudul Teknologi dalam Pandangan Filsuf yang beranggotakan yang pertama Siti Zulaikah Munawaroh dengan NIM 200401601, yang kedua Prananda Deasti 200401008, yang ketiga Aksanta Biasari Christopher NIM 200401626, yang keempat Ahmad Sofi Maulana 200401630. Pengertian teknologi secara etimologis, teknologi berasal dari bahasa Yunani yakni tekne yang berarti seni atau keterampilan, suatu cara atau sarana untuk mencapai suatu hasil, dan logos yang berarti ilmu atau kata. Dengan demikian, secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini dikarenakan artefak teknologi yang diciptakan hanya merupakan sebuah hasil dari karya seni yang tidak terlepas dari pemikiran ideal seorang filsuf. Kesadaran akan pengaruh teknologi yang sangat luas dan kompleks terhadap relasi manusia dengan dunia kehidupannya. Menurut para filsuf, untuk merefleksikan lebih mendalam mengenai teknologi. Tahapan perubahan teknologi. Yang pertama, itu ada invensi atau kemunculan suatu ide. Ide tersebut dapat berasal dari adanya permasalahan yang menumbuhkan solusi atau merupakan produk dari penyempurnaan proses sebelumnya. Yang kedua, yaitu inovasi. Ide yang muncul tersebut lantas dikembangkan agar semakin lengkap sebelum dipublikasikan. Yang ketiga, ada difusi atau proses pengenalan produk ke publik, atau inventor harus menemukan cara agar penemuannya dapat diterima dan melebur di kehidupan manusia. Teknologi menurut Heidegger itu ada 3. Yang pertama, teknologi kuno atau pada saat revolusi industri 1.0 di tahun 1784, yaitu menghasilkan teknologi pertama seperti alat batu yang digunakan untuk memecah hal yang tidak bisa ditemukan pada zaman dahulu, sampai pada revolusi industri 2.0 1870 juga menghasilkan pembaharuan produksi dalam sistem mesin yang terbaru. Yang kedua adalah teknologi modern atau pada saat revolusi industri 3.0 pada tahun 1969 yang menghasilkan teknologi serba otomatis komputer atau proses perubahan dari agrarian menjadi mesin yang canggih. Yang ketiga adalah teknologi masa depan atau revolusi industri 4.0 yang menghasilkan teknologi cyber yang bisa ditemukan pada saat ini untuk digunakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengaruh teknologi. Heidegger mengajak kita untuk kembali konsep makna terdalam dari teknologi agar dapat menghindari dampak negatif teknologi. Heidegger membagi teknologi ke dalam 2 bagian, yakni teknologi kuno dan teknologi modern. Bagi Heidegger, teknologi modern jauh lebih berbahaya bagi alam karena sifat cenderung menantang, eksploitatif, dan hanya menganggap alam sebagai suatu persediaan belaka. Sedangkan teknologi kuno menjaga alam karena teknologi membiarkan alam menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor kesadaran ekologi di Indonesia. Dewasa ini perlahan-lahan mulai tampak meskipun
kualitas dan kuantitasnya masih sangat minim. Hal tersebut dapat kita lihat misalkan dengan diadakannya gerakan-gerakan yang berkembangnya ekologi seperti penanaman 1000 pohon, Car Free Day, Go Green, dan lain-lain. Sayangnya gerakan-gerakan positif semacam itu masih dilakukan dalam skala kecil dan sporadis. Perkembangan teknologi semakin pesat. Apabila gerakan sadar lingkungan tidak dilakukan dalam skala besar, maka sia-sia dan sama sekali tidak sebanding. Beberapa hal mendasar yang harus diusahakan adalah menanamkan pemahaman akan teknologi dan ekologi yang benar-benar ada dalam dunia pendidikan. Pendidikan kita adalah tentang ilmu-ilmu saintifik daripada ilmu humaniora. Menghasilkan parameter perkembangan canggih yang ditentukan pula oleh seberapa banyak dan seberapa jauh penemuannya. Pandangan teknologi. Ide menuliskan filsafat teknologinya dari perspektif fenomenologi. Filsafat teknologi ide memiliki kekhasan yang membahas teknologi dalam kapasitasnya untuk menggapai pengetahuan. Teknologi memiliki kebenarannya sendiri yang dapat mengungkapkan dirinya sendiri kepada manusia atau konteks agar manusia mengenali dunianya dengan lebih jelas. Ia juga menegaskan pandangan instrumental mengenai teknologi mengandaikan pandangan yang lebih mendasar mengenai kausalitas dan prinsip kausalitasnya yang seluruh kebenaran mengenai teknologi. Teknologi direfleksikan tidak hanya pada makna instrumentalnya untuk mengatasi persoalan praktis dalam kehidupan sebagaimana para filsuf teknologi lainnya. Ia mengategorikan filsafat teknologinya ke dalam apa yang kemudian dikenal dengan pasca fenomenologi. Konsep dasar filsafat teknologi dan ide yaitu yang pertama dunia kehidupan, yang kedua instrumentasi dan realisme instrumental, yang ketiga teknologi mengubah persepsi manusia, yang keempat teknologi mengubah persepsi waktu, yang kelima teknologi mengubah persepsi ruang, dan yang terakhir teknologi tulisan mengubah bahasa. Dasar filsafat teknologi dan ide. Dunia atau life world. Pengalaman manusia selalu merupakan pengalaman akan sesuatu. Manusia mengarahkan intensionalitasnya kepada dunia kehidupan di sekitarnya. Dalam artian pengalaman manusia tidak akan ada tanpa dunia kehidupan manusia selalu ada dalam dunia. Selanjutnya, instrumentasi dan realisme instrumental. Dalam filsafat teknologi ide, fungsi instrumen dilihat secara lebih positif, yakni instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, peningkatan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Selanjutnya yaitu teknologi mengubah persepsi manusia. Dalam usaha menilik hubungan manusia dengan teknologi, Ide terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dan selanjutnya, teknologi mengubah persepsi waktu. Kecepatan dan ketepatan dari unsur yang dihasilkan dari adanya perubahan teknologi. Proses yang menguras waktu dan biaya cukup tinggi pun kini semakin ditinggalkan manusia. Teknologi terbaru akan menyediakan waktu dan biaya yang lebih sedikit bagi manusia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.